Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas ya soal exchange daripada Get.io yang sebelumnya itu kan pernah dirumorkan ya bakalan bangkrut karena ada banyak sekali fund, terutama ya terkait dengan masalah-masalah seperti multi-chain sama fund dari FTX waktu itu ya teman-teman. Video itu aku bikin itu 1 bulan yang lalu, lebih tepatnya di bulan Juni. Itu memang ada berhembus kabar perihal masalah daripada beberapa exchange. Ya, jadi salah satunya ya Maxi sempat kena juga, terus juga Get.io. Nah, kita akan lihat posisi dari Get.io saat ini. Get.io sebenarnya masih dalam proses yang bisa dibilang masih bisa memperdagangkan aset kripto sampai sekarang ini. Terus terang saya juga masih pakai exchange-nya teman-teman, dan tidak ada kendala sih. Memang sebelumnya itu dia ada kendala perihal multi-chain. Multi-chain ini adalah sebuah layanan ataupun platform ya yang memang tujuannya itu adalah memberikan bridge atau memberikan jembatan antar blockchain. Jadi bisa tuh dari Ethereum ke BNB Smart Chain misalnya. Jadi seperti itu ya. Contohnya cross chain itu mengalami masalah, teman-teman. Si multi chain ini dapat masalah. Akibatnya apa? Akibatnya segala sesuatu aktivitas yang berhubungan sama multi chain itu bermasalah. Kemarin juga baru ada beberapa klarifikasi dari platform-platform seperti Phantom yang mengatakan jaringan mereka baik-baik saja dan menutup semua akses ke multi-chain, sehingga mengurangilah resiko daripada platform tersebut bermasalah. Kemudian Get.io juga disangkut pautkan nih teman-teman sama masalah daripada multi-chain. Ini beritanya aku ambil dari koin investasi ya. Krisis multi-chain dan juga Get.io diduga picu harga Bitcoin anjlok. Ini di tanggal 2 Juni 2023. Jadi pada intinya itu. Jadi ada hubungan antara multi-chain sama Get.io. Rumor tentang keberangkutan Get.io itu muncul setelah serangkaian peristiwa terkait dengan multi-chain dan juga sebuah infrastruktur cross-chain. Pada tanggal 24 Mei, perusahaan analitik blockchain Arkham Intelligence itu memposting data menunjukkan adanya aliran besar dari aset kripto multi ya. Jadi nama token daripada multi-chain ini adalah multi, yakni native token dari multi-chain ke exchange Get.io. Menurut Arkham terkait dengan rumor tentang penangkapan tim multi-chain yang diduga terjadi di Shanghai, di China ya teman-teman. Ini dia ada posting. Kemudian berlanjut tanggal 31 Mei, Get.io diisukan ada masalah insolvensi karena keterkaitannya sama multi-chain. Jadi penyebaran isu ini ramai banget waktu itu dan banyak teman-teman yang mengalami kepanikan juga ya. Akhirnya itu Get.io ataupun token GT mereka, Get.io token itu menurun teman-teman 16% waktu itu sampai ke 4%. Jadi lumayan bikin V-shape gitu. Namun pihak Get.io akhirnya membantah bahwa likuidasi tersebut ataupun masalah likuidasi atau insolven pada tanggal 31 Mei itu hanyalah rumor dan tidak ada masalah dalam operasi ataupun penarikan seperti yang dikabarkan. Tim Get.io mengatakan operasi perusahaan kami berjalan sehat dan fokus membentuk platform yang terafiliasi di Hong Kong yang disebut Get Hong Kong atau Get HK. Dilihat dari faktanya sih memiliki aset Get.io ini di on-chain-nya itu punya aset sekitar 1,44 miliar US dollar pada tanggal 1 Juni 2023. Get.io sempat mengalami lonjakan penarikan. Tapi so far ya so good lah. Kalau untuk sekarang Get.io baik-baik aja. Saya sendiri masih pakai dan transaksi juga masih tetap aman. Jadi ini di request ya oleh Taiwan Mudik. Katanya portonya ada 100% di Get.io. Gimana perkembangannya? Perkembangannya baik-baik saja. Bahkan rumor terbaru juga, bukan rumor sih. Ini ada data dari Maxi, teman-teman. Maxi Global juga merupakan sebuah exchange yang ya bisa dibilang secondary exchange ya. Biasanya dipilih oleh beberapa orang untuk diversifikasi aset mereka selain Get.io. Maxi Global juga baru announcement soal cadangan aset mereka dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, dan juga USDT. Dan so far itu semuanya meningkat untuk reserve mereka. Jadi Maxi pun juga sudah mengklarifikasi mereka baik-baik saja. Get.io juga sudah mengklarifikasi sebelumnya. Jadi
menurut saya nggak ada masalah. Termasuk untuk tokennya, Get token juga udah mulai sedikit recover ya harganya, meskipun kemarin itu sempat anjlok di bulan Mei. Sorry, di bulan Juni sempat anjlok, tapi sekarang perlahan-lahan udah sedikit recover. Ya semoga aja beneran baik-baik aja teman-teman. Karena apapun itu kita cuma bisa untuk prepare diversifikasi aset, itu menurut saya sangat penting. Saya pribadi itu taruh aset saya di banyak exchange. Ya, ada yang memang mayoritas, tapi beberapa memang terpencar di exchange-exchange lain, nggak cuma exchange lokal tapi juga exchange luar. Jadi tujuannya adalah untuk memitigasi resiko atau mengurangi resiko kalau salah satu exchange ini bangkrut. Contohnya kemarin saya punya aset di Hotbit, Hotbit akhirnya collapse. Sebelumnya saya juga pernah kena kasus exchange yang collapse seperti di ROI Global, kalau teman-teman tahu. Itu juga collapse, aset saya ada di sana collapse, jadi saya udah punya 2 centralized exchange yang collapse ya, karena saya nggak bisa ditarik di sana. Jadi itu adalah resiko yang kita harus apa yang namanya terima di dunia kripto. Dunia kripto tuh kayak hutan belantara yang liar teman-teman. Kita nggak tahu pasti mana yang benar mana yang enggak. Kita cuma bisa lihat dari data-data dan ya berdoa semoga data kita, aset-aset kita aman. Kalau teman-teman cari yang safe sih, paling safe ya di Indonesia sebenarnya. Karena kabar terbaru regulasi bursa kripto udah serampung ya. Ini teman-teman ada yang posting sih di komunitas kita di Telegram. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya Telegram, boleh dong untuk join ya teman-teman. Bursa kripto Indonesia akhirnya sudah rampung. Jadi ini bisa mengamankan dana investor, terutama investor kecil kayak kita nih. Kita kan nggak pasti ya kalau misalkan taruh di exchange lain itu nggak ada jaminan kalau aset kita aman. Tapi kalau di Indonesia menggunakan exchange lokal itu pemerintah yang jamin. Jadi cenderung lebih safe lah, meskipun nggak akan 100% safe juga. Itu sih dari saya, semoga update kali ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.